Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi. Sebagai saat kita berdoa, ampunilah kesalahan kami. Saya melanjutkan renungan doa Bapa kami yang sudah saya mulai beberapa hari ini. Sesudah kita menyapa Bapa, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan sekarang kita merenungkan, dan ampunilah kesalahan kami. Mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kita kepada Allah. Amat-amat sangat perlu, bahkan setiap hari harus diucapkan. Sebab kesalahan dan dosa kita bukan setahun sekali atau seminggu sekali. Bukan hanya setiap hari, tetapi bisa setiap saat. Dosa, kesalahan dalam pengertian iman Kristiani adalah suatu penyimpangan. Suatu penyimpangan dari jalan lurus yang semestinya bersama Allah. Dosa dan kesalahan itu melukai hubungan kita dengan Allah. Dosa kesalahan bukan hanya sekedar perkara melanggar peraturan. Banyak orang berpikir dosa atau kesalahan pertama-tama adalah melanggar peraturan ini itu. Entah perintah Allah dari perjanjian lama 10 perintah Allah, atau perintah cinta kasih, tapi semua dalam konteks melanggar peraturan. Iman Kristiani bukanlah iman tentang aturan. Iman Kristiani adalah mengungkapkan tanggapan kita sebagai umat beriman. Tanggapan atas tawaran Allah, pemberian diri Allah, atas pernyataan dirinya yang mengasihi kita. Singkatnya, iman adalah tanggapan atas kasih Allah yang telah diberikan kepada kita, yang puncaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Maka sebenarnya dosa harus dilihat dalam konteks itu. Kita beriman kepada Kristus bukan karena ingin mengikuti peraturannya melalui peraturan gereja, tapi karena kita ingin agar semakin mesra dan dekat dengan Tuhan Yesus yang dengan sendirinya menjadi jalan kita menjadi dekat dengan Allah Bapa. Dan semua itu karena dorongan dan naungan Roh Kudus. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Sesudah mohon rezeki, kita mohon supaya kita diampuni dosa kesalahan kita. Karena dosa kesalahan kita itu merusak relasi hubungan kita dengan Allah, membuat renggang, membuat kita tidak nyaman. Sebagaimana setiap kali kesalahan kalau terjadi di antara kita pun ada rasa tidak nyaman dan tidak aman dan tidak enak. Maka betapa pentingnya kembali ke suasana yang nyaman, harmonis, suasana yang penuh kasih, yang saling percaya dan damai kita di hadapan Allah. Dan sebenarnya pengampunan itu sudah diberikan oleh Allah. Sebab dengan wafat Yesus Tuhan kita disalib dan kebangkitannya menunjukkan bahwa dosa kesalahan kita sudah diampuni. Dan dengan kebangkitan Kristus,
ketika luka-luka Tuhan juga sudah sembuh, artinya tidak lagi menjadi luka. Meskipun dengan kebangkitannya, luka-luka Tuhan tetap terlihat. Menunjukkan luka-luka yang telah kita buat karena dosa-dosa kita itu sudah diampuni oleh Tuhan. Setiap perayaan Ekaristi adalah perayaan saat kita menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Maka dalam kata-kata konsekrasi atas anggur yang menjadi darah Kristus, Tuhan Yesus berkata melalui imam, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa." Dan dalam doa syukur agung itu diucapkan, kita mendengar sendiri wafat Kristus adalah untuk pengampunan dosa kita. Ditutup dengan doksologi penutup dan amin oleh seluruh umat, lalu doa Bapa kami. Dan dalam doa Bapa kami itulah kita mohon ampunilah kesalahan kami. Pengampunan sudah diberikan melalui wafat Yesus yang dihadirkan dan dikenangkan, disyukuri saat doa syukur agung. Lalu dalam doa Bapa kami, kita mohon pengampunan itu. Poinnya bukan karena Allah belum mengampuni, tapi pengampunan yang sudah diberikan oleh Allah melalui Kristus dengan wafat dan kebangkitannya itu, yang dihadirkan dalam doa syukur agung itu, kini secara personal bisa kena kepada kita masing-masing. Dan nanti puncaknya pada komuni, saat kita menerima tubuh Kristus, menerima pengampunan secara penuh dari Tuhan. Tentu saja untuk dosa-dosa berat dan besar, kita masih harus mengakukan dosa kita kepada imam, mewakili gereja dan Tuhan dalam sakramen tobat. Tetapi sungguh, dalam sakramen Ekaristi yang agung yang kini kita sembah dalam adorasi pun, Tuhan mengampuni kita. Adorasi yang kita buat setiap hari, setiap saat, juga menjadi silih bagi dosa-dosa kita saat Tuhan menganugerahkan pengampunan itu. Yakinlah bahwa setiap adorasi dosamu diampuni. Kata-kata itu bergema kembali. Ampunilah kesalahan kami dalam doa Bapa kami. Marilah kita lanjutkan adorasi kita sebagai silih bagi dosa-dosa kita saat Tuhan mengampuni dosa kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.